Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kemudian Bapak juga selalu mengingatkan kepada kalian selalu jaga pola hidup sehat, yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kemudian patuhi juga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Baiklah anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada pembelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Pada sub pembelajaran, mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak semuanya, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini, yaitu mari mengenal Allah. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Bapak jelaskan terlebih dahulu, sudah menjadi kebiasaan apabila kita mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Baiklah anak-anakku semuanya, adapun pembelajaran pada hari ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'mit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Baiklah anak-anakku semuanya, yang pertama adalah Al-Mu'mit, mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. Di antara potongan ayat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Misal, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Misal, mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah, Ya Allah ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian Al-Hayyu, yang artinya yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala
hidup kekal selamanya, dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, beberapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tenggelam, tertembak, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimanakah sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan. Dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Kemudian Al-Qayyum, yang artinya yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu, ada pepatah yang mengatakan berdiri di atas kaki sendiri, atau kalau kita singkat, berdikari. Tentu bagi kalian, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain." Kemudian Al-Ahad artinya yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, yang Maha Tunggal, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lain. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Kemudian berdoa sendiri, "Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu, Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Amin, amin ya rabbal alamin." Nah, itu tadi anak-anak semuanya penjelasan mengenal Allah melalui Asmaul Husna dari Al-Mu'mit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini menjadi ilmu bermanfaat bagi kalian semua. Dan Bapak berharap kalian bisa mengamalkan apa-apa yang Bapak jelaskan tadi, seperti hidup mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Kemudian menjadi anak yang soleh dan bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan kita pada hari ini telah usai. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi menjadi ilmu bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak akhiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.